Dalam primbon Jawa kuno, tidak semua hari kelahiran diciptakan setara. Ada weton yang hanya membawa kehidupan biasa. Namun ada pula weton yang sejak lahir telah ditandai oleh semesta. Salah satunya adalah weton Pahing. Leluhur menyebut Pahing sebagai weton panas, berat, dan penuh tekanan batin. Namun justru di balik tekanan itulah tersembunyi benih keajaiban rezeki. Orang yang lahir di weton Pahing sering menjalani hidup yang tidak ringan. Sejak kecil, banyak dari mereka sudah merasakan kerasnya kehidupan. Masalah datang silih berganti. Jalan hidup terasa lebih berliku dibanding orang lain. Bahkan tak jarang, mereka tumbuh dengan perasaan seolah selalu kurang beruntung. Namun primbon mengajarkan satu rahasia besar. Pahing memang tidak diciptakan untuk hidup mudah, tetapi untuk hidup bermakna dan berujung kelimpahan. Energi Pahing disebut sebagai energi panas bumi. Ia tidak meledak di permukaan, tetapi bergerak di dalam, menguatkan dari waktu ke waktu. Orang Pahing sering tidak sadar bahwa setiap ujian yang mereka alami sebenarnya adalah proses pengasahan batin. Semakin berat hidupnya, semakin kuat daya tarik rezekinya di masa depan. Inilah sebabnya, banyak orang Pahing yang di awal hidup tampak tertinggal, namun perlahan justru melampaui mereka yang dulu meremehkannya. Primbon menyebut, semesta memiliki cara sendiri dalam memperlakukan Pahing. Mereka sering dijauhkan dari kesenangan semu agar tidak terjebak dalam kenyamanan palsu. Sebaliknya, mereka diarahkan pada jalan sunyi, penuh perenungan, dan kesabaran. Dari sinilah lahir kekuatan besar, ketahanan mental, intuisi tajam, dan keberanian mengambil keputusan saat orang lain ragu. Yang menarik, rezeki Pahing jarang datang dengan cara mencolok. Mereka tidak tiba-tiba kaya karena keberuntungan sesaat. Kekayaan Pahing tumbuh seperti akar pohon tua, perlahan, dalam, dan mencengkeram kuat. Banyak Pahing yang suatu hari tersadar, hidupnya sudah jauh lebih mapan dibanding masa lalu. Padahal mereka merasa tidak pernah mengejar kekayaan secara agresif. Semua terjadi seolah alami, mengalir, dan tanpa disadari. Leluhur Jawa percaya, orang Pahing membawa tugas spiritual rezeki. Artinya, mereka bukan hanya ditakdirkan untuk cukup, tetapi untuk menjadi penyangga, penolong keluarga, pengangkat derajat, dan sumber keberkahan bagi sekitarnya. Namun sebelum itu terwujud, Pahing harus ditempa, harus diuji, harus dikuatkan. Maka jika hari ini hidupmu terasa berat, jika kamu lahir di weton Pahing dan sering bertanya, kenapa aku? Primbon menjawab dengan tegas, karena semesta sedang menyiapkanmu, bukan untuk hidup biasa, melainkan untuk menjadi orang kaya tanpa pernah kamu sadari sebelumnya. Dalam primbon Jawa, weton Pahing dikenal sebagai weton yang tidak mudah dibaca oleh mata manusia. Sifatnya sering tersembunyi, bahkan dari dirinya sendiri. Orang Pahing jarang tampil mencolok. Mereka tidak suka menonjolkan kemampuan, tidak gemar pamer keberhasilan, dan lebih memilih berjalan di belakang layar. Namun justru disitulah rahasia besar itu bersembunyi. Pahing adalah magnet kesempatan. Sejak muda, orang Pahing sering terlihat biasa-biasa saja. Tidak terlalu ambisius, tidak agresif mengejar kekayaan, bahkan cenderung dianggap lamban dalam mengambil langkah. Padahal menurut primbon, ini bukan kelemahan, melainkan cara alam menjaga energi rezeki mereka. Pahing diciptakan untuk menyerap peluang, bukan mengejarnya secara membabi buta. Sifat paling kuat dari weton Pahing adalah intuisi batin. Mereka sering merasa sebelum melihat. Banyak keputusan penting dalam hidup orang Pahing diambil bukan karena perhitungan logis semata, melainkan karena dorongan hati yang sulit dijelaskan. Anehnya, keputusan yang tampak sederhana itu justru menjadi titik balik besar dalam perjalanan hidup mereka. Primbon menyebut kondisi ini sebagai rasa sing digandeng semesta, perasaan yang ditautkan langsung dengan kehendak alam. Karena itu, orang Pahing kerap berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, tanpa pernah merencanakannya secara matang. Pertemuan kebetulan, kesempatan mendadak,
atau jalan keluar tak terduga sering menghampiri mereka. Namun ada satu sisi yang membuat Pahing sering disalahpahami. Mereka tampak pasif. Padahal sesungguhnya, batin mereka terus bekerja. Mereka mengamati, menimbang, dan menunggu momentum yang benar-benar matang. Begitu kesempatan datang, Pahing mampu bergerak cepat dan tepat, membuat orang di sekitarnya terkejut. Orang Pahing juga memiliki daya tarik alami yang halus. Mereka tidak memaksa orang lain untuk percaya, namun kehadirannya sering membuat orang merasa nyaman. Inilah sebabnya, banyak peluang datang melalui orang lain, tawaran kerja, bantuan tak terduga, atau kepercayaan besar yang diberikan tanpa diminta. Rezeki Pahing sering dicari oleh peluang itu sendiri. Dalam primbon, sifat ini disebut narik tanpa narik, menarik tanpa sadar sedang menarik. Semesta melihat ketulusan, kesabaran, dan kestabilan batin orang Pahing sebagai wadah yang aman bagi rezeki. Maka peluang pun diarahkan kepadanya, sedikit demi sedikit, tanpa kegaduhan. Jika orang Pahing terlalu memaksakan diri menjadi seperti orang lain, terlalu agresif, terlalu ambisius, maka justru magnet ini melemah. Karena kekuatan sejati Pahing bukan pada kecepatan, melainkan ketepatan. Bukan pada banyaknya langkah, tetapi pada satu langkah yang tepat di saat yang tepat. Inilah mengapa banyak orang Pahing baru menyadari kekuatannya ketika usia bertambah. Saat orang lain mulai kehabisan tenaga, Pahing justru menemukan ritmenya. Peluang semakin sering datang, rezeki terasa lebih mudah, dan hidup mulai bergerak naik tanpa drama besar. Maka jika kamu lahir di weton Pahing dan merasa hidupmu terlalu tenang, terlalu biasa, atau terlalu lambat, Primbon mengingatkan bisa jadi semesta sedang mengumpulkan kesempatan terbaik untukmu, dan ketika waktunya tiba, satu kesempatan itu cukup untuk mengubah segalanya. Primbon Jawa mencatat satu pola yang berulang pada kehidupan orang dengan weton Pahing. Pola ini tidak dimiliki weton lain. Rezeki terbesar Pahing justru muncul ketika hidup berada di titik paling terdesak. Saat jalan terasa buntu, saat harapan hampir padam, saat batin sudah berserah, disitulah keajaiban mulai bergerak. Banyak orang Pahing mengalami fase hidup yang seolah memaksa mereka untuk jatuh ke dasar. Usaha macet, pekerjaan hilang, hubungan runtuh, atau kondisi ekonomi menekan dari segala arah. Dalam keadaan seperti ini, orang lain mungkin benar-benar hancur. Namun Primbon menyebut, bagi Pahing, fase ini bukan akhir, melainkan pintu rahasia rezeki. Leluhur menyebutnya sebagai titik wening. Sebuah keadaan ketika batin sudah tidak lagi melawan, tidak lagi mengeluh, dan tidak lagi memaksa. Pada titik inilah energi Pahing menyatu dengan kehendak semesta. Saat ego runtuh, intuisi bangkit. Saat harapan manusia habis, pertolongan gaib mulai bekerja. Anehnya, rezeki yang datang di fase ini sering terasa tidak masuk akal. Bisa berupa seseorang yang tiba-tiba menolong, tawaran kerja yang tak pernah dibayangkan, ide sederhana yang berubah menjadi sumber penghasilan besar, atau keputusan spontan yang membuka jalan panjang menuju kemapanan. Semua terjadi cepat, tepat, dan seringkali di luar logika. Primbon menegaskan, semesta sengaja menunggu Pahing berada di ujung batas. Bukan untuk menyiksa, melainkan untuk memastikan bahwa ketika rezeki besar datang, hati mereka sudah cukup kuat untuk menjaganya. Karena kekayaan tanpa kesiapan batin hanya akan membawa kehancuran. Banyak orang Pahing yang setelah melewati masa terpuruk, tiba-tiba hidupnya berbalik arah. Bukan sekadar cukup, tapi naik kelas. Dari sekadar bertahan hidup menjadi mampu membantu orang lain. Dari yang dulu meminta, kini justru memberi. Inilah rezeki yang disebut rezeki matang, rezeki yang tidak mudah hilang. Menariknya, setelah fase ini dilewati, orang Pahing sering merasa heran pada dirinya sendiri. Mereka bertanya, kenapa justru setelah jatuh, hidupku membaik? Primbon menjawab dengan tenang, karena Pahing memang diciptakan untuk bangkit dari keterdesakan. Rezeki Pahing tidak datang saat mereka terlalu nyaman.
Ia datang saat keberanian diuji, kesabaran dikuras, dan keikhlasan benar-benar lahir. Maka jangan heran jika banyak orang Pahing yang masa jayanya justru dimulai setelah usia dewasa, bahkan setelah kegagalan besar. Jika hari ini kamu lahir di weton Pahing dan merasa hidupmu sedang di titik terendah, ingatlah pesan leluhur ini, bisa jadi kamu sedang berdiri tepat di depan pintu keajaiban, satu langkah lagi, dan hidupmu tidak akan pernah sama. Dalam perjalanan hidup orang dengan weton Pahing, ada satu fase yang hampir pasti mereka alami, diremehkan. Diremehkan keluarga, disepelekan lingkungan, bahkan dianggap tidak akan berhasil. Dalam primbon Jawa, ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari jalan sunyi yang memang harus dilewati Pahing. Orang Pahing jarang diberi panggung di awal hidupnya. Mereka tidak langsung dipuji, tidak cepat diakui, dan seringkali kalah sorotan dibanding orang lain yang lebih lantang. Namun leluhur percaya, semesta sengaja menyembunyikan Pahing dari keramaian, agar kekuatan batinnya tidak rusak oleh kesombongan dan pujian palsu. Saat orang lain sibuk menunjukkan keberhasilan, Pahing justru sedang membangun fondasi. Mereka belajar dari kegagalan, menelan hinaan, dan menyimpan luka dalam diam. Inilah yang membuat banyak orang salah menilai. Pahing tampak lemah, padahal sedang menguat. Tampak tertinggal, padahal sedang mempersiapkan lompatan jauh. Primbon menyebut sifat ini sebagai melaku alon nanging mesti tekan, berjalan pelan, tapi pasti sampai. Orang Pahing bukan tipe yang langsung naik daun, namun sekali naik, jarang jatuh. Kekayaan mereka tidak lahir dari keberuntungan sesaat, melainkan dari ketahanan batin yang sudah teruji. Banyak kisah Pahing yang setelah bertahun-tahun diremehkan, tiba-tiba hidupnya berbalik. Orang yang dulu mencibir mulai datang meminta bantuan. Yang dulu menganggap sepele, kini melihat dengan rasa kagum. Namun menariknya, orang Pahing jarang membalas. Mereka tetap rendah hati, seolah semua itu hanyalah bagian dari alur hidup. Menurut Primbon, inilah tanda bahwa rezeki Pahing sudah dijaga semesta. Kekayaan yang datang tidak membuat mereka gelap mata, karena hati mereka sudah ditempa oleh kesederhanaan. Mereka tahu rasanya jatuh, sehingga tidak lupa diri saat berada di atas. Energi semesta bekerja dengan cara yang unik pada Pahing. Saat manusia menjauh dan meremehkan, alam justru mendekat dan menjaga. Banyak Pahing yang selamat dari kebangkrutan, lolos dari jebakan buruk, atau dijauhkan dari keputusan fatal tanpa mereka sadari. Seolah ada kekuatan halus yang terus mengarahkan langkah mereka. Inilah alasan mengapa banyak orang Pahing terlihat beruntung di usia matang. Bukan karena nasib berubah tiba-tiba, melainkan karena masa remeh dan sepi telah selesai. Saat waktunya tiba, semesta membuka jalan dengan perlahan namun pasti. Jika hari ini kamu merasa tidak dihargai, tidak dianggap, dan hidup terasa sendirian, dan kamu lahir di weton Pahing, Primbon berpesan, bisa jadi semesta sedang menutupmu dari mata manusia, agar kamu dijaga lebih dekat olehnya. Karena tidak semua orang ditakdirkan bersinar di awal, sebagian justru bersinar paling terang di akhir. Dalam primbon Jawa, setiap weton yang membawa rezeki besar selalu disertai pantangan berat. Semakin besar potensi kelimpahan, semakin ketat pula aturan batinnya. Weton Pahing adalah salah satunya. Leluhur mewanti-wanti, rezeki Pahing memang kuat, namun bisa tersendat bahkan tertutup jika pemiliknya melanggar nilai-nilai tertentu. Pantangan paling utama bagi orang Pahing adalah meremehkan diri sendiri. Ini terdengar sepele, namun Primbon menyebutnya sebagai dosa batin. Banyak Pahing yang terbiasa hidup keras, diremehkan, dan akhirnya tanpa sadar ikut merendahkan dirinya sendiri. Saat batin mulai percaya bahwa dirinya tidak pantas, saat itulah aliran rezeki melemah. Bukan karena semesta menjauh, tetapi karena Pahing menutup pintunya sendiri. Pantangan kedua adalah iri terhadap jalan hidup orang lain. Pahing memiliki jalur rezeki yang unik dan tidak bisa disamakan dengan weton lain. Ketika Pahing membandingkan hidupnya dengan orang lain, muncul kegelisahan batin yang mengacaukan intuisi.
Primbon menegaskan, iri hati adalah kabut tebal yang menutup pandangan Pahing terhadap peluang yang sebenarnya sudah ada di depan mata. Pantangan ketiga yang sangat berat adalah mengkhianati janji dan kepercayaan. Orang Pahing sering diberi kepercayaan besar oleh semesta melalui perantara manusia. Sekali kepercayaan itu dilanggar, bukan hanya hubungan yang rusak, tetapi juga alur rezeki ikut terguncang. Leluhur percaya, janji bagi Pahing adalah sumpah batin yang langsung tercatat dalam hukum alam. Selain itu, Pahing juga pantang memelihara amarah dan dendam berkepanjangan. Emosi panas yang tidak diselesaikan akan berbalik merusak energi panas alami Pahing. Alih-alih menjadi kekuatan, panas itu berubah menjadi api yang membakar dari dalam. Akibatnya, keputusan menjadi kabur, peluang terlewat, dan rezeki terasa seret tanpa sebab yang jelas. Pantangan berikutnya adalah terlalu memaksakan kehendak. Pahing bekerja paling kuat saat berjalan selaras dengan ritme semesta. Ketika mereka memaksa hasil cepat, jalan pintas, atau ambisi berlebihan, intuisi yang seharusnya menjadi penuntun justru melemah. Primbon mengingatkan, Pahing tidak diciptakan untuk tergesa, melainkan untuk tepat. Namun kabar baiknya, Primbon juga mengajarkan bahwa rezeki Pahing tidak mudah hilang sepenuhnya. Sekalipun tersendat karena pantangan dilanggar, pintu itu masih bisa dibuka kembali. Caranya bukan dengan ritual rumit, melainkan dengan kembali ke nilai dasar, rendah hati, jujur, sabar, dan menata batin. Saat Pahing kembali jujur pada dirinya sendiri, saat hati kembali tenang, dan niat kembali lurus, semesta akan merespons perlahan. Rezeki mengalir lagi, bahkan sering datang lebih kuat dari sebelumnya. Karena bagi Pahing, kesadaran batin adalah kunci utama. Maka jika kamu lahir di weton Pahing dan merasa rezekimu sedang tertahan, jangan buru-buru menyalahkan nasib. Primbon berpesan lembut, periksa batinmu, bukan jalannya, karena pintu rezeki Pahing jarang tertutup dari luar, melainkan terkunci dari dalam. Dalam Primbon Jawa, tidak semua kekayaan dikejar. Ada kekayaan yang dipanggil, ada pula yang dititipkan perlahan oleh semesta. Dan weton Pahing termasuk golongan terakhir. Orang Pahing tidak ditakdirkan menjadi pemburu harta, melainkan wadah yang siap diisi ketika waktunya tepat. Setelah melalui jalan sunyi, diremehkan, diuji keterdesakan, serta diuji batinnya melalui pantangan, barulah satu demi satu rahasia Pahing terbuka. Hidup mereka mulai berubah tanpa mereka sadari. Bukan karena strategi besar, bukan karena ambisi membara, melainkan karena semua kepingan hidup mulai tersusun rapi dengan sendirinya. Banyak orang Pahing suatu hari terbangun dalam kesadaran baru. Mereka menoleh ke belakang dan terkejut. Hutang berkurang, kebutuhan tercukupi, peluang terus datang, dan hidup terasa lebih ringan. Mereka tidak merasa menjadi kaya, namun perlahan menyadari satu hal, mereka sudah tidak kekurangan lagi. Primbon menyebut fase ini sebagai cukup Sing Luihi, cukup yang melimpah. Artinya, Pahing jarang menjadi orang yang berlebihan dalam gaya hidup, namun selalu memiliki cadangan. Rezeki mereka stabil, bertahan, dan tidak mudah habis. Bahkan ketika diuji kembali, mereka tidak jatuh sejauh sebelumnya. Yang paling istimewa, kekayaan Pahing sering membawa fungsi sosial dan spiritual. Mereka menjadi penopang keluarga, tempat bersandar saudara, dan sumber solusi bagi orang lain. Inilah sebabnya semesta memperlakukan Pahing dengan hati-hati. Karena rezeki mereka bukan hanya milik mereka sendiri. Leluhur Jawa percaya, jika Pahing berhasil menjaga batinnya hingga fase ini, maka semesta akan menempatkannya dalam lingkaran aman. Kesalahan besar dijauhkan, keputusan fatal diperingatkan lewat intuisi, dan bahaya sering disingkirkan sebelum sempat menyentuh hidupnya. Inilah yang membuat banyak Pahing selamat dari kehancuran yang menimpa orang lain. Menariknya, orang Pahing jarang menyadari semua ini sebagai keistimewaan. Mereka menganggap hidupnya biasa saja. Padahal, menurut Primbon, ketidaksadaran inilah kunci penjaga rezeki.
Karena ketika manusia tidak silau oleh harta, semesta justru lebih percaya untuk menitipkan lebih banyak. Pada titik ini, Pahing bukan lagi orang yang dikejar masalah. Justru masalah yang datang dengan solusi. Bukan lagi orang yang menunggu kesempatan, tetapi kesempatan yang mendekat pelan-pelan. Hidup menjadi tenang, langkah menjadi mantap, dan masa depan terasa lebih terang tanpa perlu diprediksi berlebihan. Maka jika kamu lahir di weton Pahing, pahamilah satu pesan terakhir dari primbon ini. Kamu tidak diciptakan untuk kaya secara ribut. Kamu diciptakan untuk cukup, kuat, dan berlimpah tanpa kehilangan dirimu sendiri. Dan ketika suatu hari orang bertanya, sejak kapan hidupmu berubah? Kamu mungkin akan tersenyum, karena bahkan kamu sendiri tidak tahu kapan tepatnya itu terjadi. Jika kamu merasa isi video ini seperti berbicara langsung ke hidupmu, mungkin itu bukan kebetulan, semesta sering bekerja lewat pesan-pesan kecil seperti ini. Jadi, jangan pergi dulu, tekan subscribe, agar kamu tidak tertinggal pesan berikutnya. Siapa tahu, itu adalah jawaban yang selama ini kamu tunggu. Semoga yang menonton sampai akhir, rezekinya dipermudah, langkahnya dijaga, hutang lunas dan hidupnya pelan-pelan naik kelas. Amin.